Penulis Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafizahullah menjelaskan tentang tanda orang-orang yang berpegang atau menjalankan dalam manhaj at-tasawuf, yaitu at-takhalli wat-tahalli, membersihkan hati dan jiwa daripada sifat-sifat mazmumah dan menghiasi dengan sifat-sifat mahmudah. Tanda-tandanya adalah husnul bayan wa nabdul jidal, lebih fokus kepada penerangan dan penjelasan berbandingkan kepada perdebatan dan juga dialog tanpa dengan cara yang benar. Adakah kalau orang menolak perdebatan itu ada orang penakut? Adakah jika seorang itu enggan untuk berdebat, adakah dia dianggap pengecut? Adakah kalau dia tak mahu berdebat dengan sesiapa yang mencabarnya, akan dianggap dia sebagai seorang yang tak punya bukti dan dalil karena enggan untuk melayan cabaran orang yang mengajak untuk berdebat? Walaupun kebiasaannya akan dinilai seperti itu. Kalau orang dicabar berdebat, saya tak mau debat, kamu tak berani, penakut, kamu pengecut, biasanya akan dilihat seperti itu. Dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan perdebatan itu pada langkah terakhir dalam tahap-tahap dakwah, dan diberi sifat perdebatan yang menjadi langkah terakhir dengan sifat yang lebih spesifik. Sudahlah perdebatan itu diletakkan di akhir, berarti bukan di awal, bermakna itu solusi yang akhir. Kalau dia menjadi satu tanda kejentelan seseorang, maka akan diletakkan di awal, tapi letakkan di akhir. Itu pun disifatkan oleh Allah jidal, perdebatan, billati hiya ahsan, wajadilhum billati hiya ahsan, dan berdebatlah kamu dengan perdebatan yang ahsan. Jadi sifatnya debat itu adalah ahsan. Apa itu ahsan? Terbaik. Ya kan? Sekarang kita tengok dalam Al-Quran kan. Qul hadhihi sabili ad'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah manusia itu dengan hikmah, dalil. Wal mau'izah, nasihat. Wajadilhum billati hiya ahsan. Baru yang terakhir, dalil tak masuk, tak boleh terima, nasihat tak boleh terima, jom kita berdebat. Tapi perdebatan itu di akhir. Jadi kalau sikit-sikit saya nak berdebat, tunggu dulu, sabar bro, jangan buru-buru. Itu pun disifat billati hiya ahsan, perdebatan dengan yang ahsan. Apa itu perdebatan yang ahsan? Perdebatan yang tidak menghina sesiapa, perdebatan yang lebih mencari kepada kebenaran, bukan kemenangan. Mana ada orang berdebat sekarang cari kebenaran? Yang banyak cari kemenangan. Coba kalau kita tengok sekarang perdebatan yang ada kan, mesti masing-masing ada penyokong. Macam tengok bola sepak. Kalau satu keluarkan hujah, tepuk tangan semuanya. Itu kan merendahkan yang lain. Ini sekarang kompetisi bagi sokongan orang itu tengah main bola sepak ke, main bulu tangkis ke, main pingpong ke, atau ini majelis untuk masing-masing mengedepankan hujah dan bukti supaya kita sampai kepada kebenaran, yang kebenaran itu bukan milik sesiapa, kebenaran itu milik semua. Kebenaran itu bukan milik orang yang menang dalam perdebatan, tapi milik semua, karena kebenaran mesti dilakukan oleh semua orang. Tapi kalau kita dengan cara perdebatan merendahkan orang lain yang kalah dalam hal ini dengan tepuk tangan dan sokongan dan komen dekat Facebook misalnya, apal dia punya dalil itu macam baru lahir semalam saja, contohnya lah, contoh. Bila perdebatan itu melahirkan, mengolok, mengejek, merendahkan, ini bukan debat, ini cari dosa. Faham tom? Walihada dalam hadis Nabi Muhammad SAW, ma dhalla qaumun ba'da hudan illa utul jadal. Tak ada orang yang tersesat
setelah mendapatkan petunjuk, melainkan orang yang suka berdebat. Sikit-sikit nak debat, sikit-sikit nak debat. Faham Tom? Kalau satu hari baginda Rasulullah tengok perdebatan antara kaum muslimin tentang qada dan qadar. Nabi SAW mendengar, maka Nabi keluar ambil debu lempar semua. Dihalau oleh Nabi SAW. Katanya, dengan ini aku diutus kepada kamu, yakni kamu nak berdebat masalah qada dan qadar ini, yakni pada batasan qada dan qadar yang wajib untuk diimani. Kamu ingin berdebat tentang masalah qada dan qadar, Allah itu mentakdirkan yang salah, sehingga sudah lepas daripada batasan menisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala hal-hal yang tak sepatutnya dinisbahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila sampai kepada qada dan qadar, Nabi pegang janggutnya sini, aku beriman kepada qada dan qadarnya Allah yang baik dan juga yang buruk. Khalas. Tanpa dipertikai, tanpa diperdebat. Bila ingin berdebat, pastikan tajuk yang akan dibahas itu adalah tajuk yang bermanfaat. Bukan tajuk yang sudah dikubur. Bukan tajuk yang sudah tak berguna, sudah sekian lama sudah tak dibahaskan, nak diungkit macam nafsul kubur, kita gali balik dalam kubur untuk diangkat balik, hidup balik. Sudah khalas. Perdebatan yang membawa manfaat kepada orang ramai. Perdebatan bila ingin dilakukan perdebatan, kalau tajuknya itu melibatkan masyarakat ramai, maka perdebatan di sini boleh terbuka supaya masyarakat boleh mendengar. Tapi bila perdebatan itu adalah perdebatan orang ramai, tak boleh tangkap dan tak boleh paham karena keterbatasan cara pemahaman mereka, jangan buat live. Menempatkan sesuatu yang tajuk besar ini dan boleh dibahas oleh orang-orang yang ahli ilmu, orang-orang yang tepi jalan tengok, nampaknya yang ini kuat lah dia punya dalil tu. Akhirnya orang itu akan menjadi sesat, salah, disebabkan oleh perdebatan yang dibuka secara umum, terbuka, sementara tajuknya tak layak untuk didengar oleh orang ramai. Berbahas tentang ilmu hadis yang di situ ada macam-macam ilmu yang terkait dengan mustalah hadis. Sekarang coba kita tanya kepada orang awam, apa hadis dhaif? Hadis tak boleh pakai. Siapa yang beritahu hadis dhaif tak boleh pakai? Karena lemah. Ini kan pembahasan yang rumit bagi orang awam, tapi ia tidak rumit bagi orang yang ahli. Faham dong? Jadi dalam hal ini bila ingin berdebat, biarlah orang yang berdebat dengan lawannya itu adalah orang-orang yang sama-sama mempunyai keahlian dalam bidangnya. Jangan orang pakar dalam ilmu kedokteran nak berdebat pasal ilmu mustalah hadis. Sebaliknya pun jangan. Orang yang pakar dalam ilmu syariah, tak tahu ilmu tentang neurologi, dia nak bahas tentang ilmu syaraf, ya bukan bidangnya. Kafa'ah. Yang kedua, perdebatan itu lebih kepada mencari kebenaran, bukan ingin mencari kemenangan. Yang ketiga, biarlah ada hakim yang menilai, tapi bukan orang awam yang menilai. Kalau orang awam menilai, semua jadi hakim sendiri. Coba kita tengok kalau orang-orang berdebatkan, lepas itu tengok komen orang sokong A dan orang sokong B, semuanya merasa menang. Siapa yang kalah? Awam yang kalah sebenarnya. Sebab jadi korban dua orang itu berdebat yang tak kena tempatnya. Faham Tom? Jadi bila dalam perdebatan memenuhi beberapa syarat yang perlu untuk diperhatikan, ya, jangan sampai dengan perdebatan mengelirukan orang awam. Orang-orang ahli tasawuf lebih banyak menjauhkan diri daripada perdebatan berbandingkan kepada berdebat. Lebih baik dikatakan oleh sesiapa saja dia penakut, tak punya dalil, tapi dia berprinsip untuk tidak menjadikan perdebatan sebagai satu-satunya solusi atau langkah yang boleh menimbulkan permasalahan yang lebih besar. Berbandingkan dia nak tunjuk berani karena ingin mendapatkan pujian daripada orang, tak lari daripada tantangan atau cabaran daripada sesiapa, hakikatnya hasil daripada perdebatan itu justru akan mengelirukan orang ramai. Alangkah baiknya kalau perdebatan itu diubah. Jangan berdebat. Macam mana tak boleh berdebat? Ini kan mencari kebenaran. Oke, datang ke rumah masing-masing, jumpa setempat minum kopi bersama, bawa kitabnya. Kitab masing-masing kedepankan dalilnya. Lebih kepada persahabatan.
lebih daripada persoalan. Kan sama-sama muslim. Ya kan? Sama-sama sembah Tuhan. Sama-sama beriman kepada Quran, yang berbeza cara memahaminya dalam hadis dan juga dalam Quranul Karim. Minum kopi bersama, sembang dari hati ke hati. Kedepankan dalilnya, silakan. Bukan tak boleh berdebat. Cuma tidak mengundang kekeliruan kepada orang ramai. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dalam hadis yang lain beliau bersabda, baginda Rasulullah katanya begini, barang siapa yang meninggalkan perdebatan dalam keadaan dia benar, maka Allah akan bangunkan untuknya rumah di surga. Meninggalkan perdebatan, dia benar, tapi tak mau berdebat. Tak mau berdebat, walaupun dia benar, dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala rumah di surga. Pasal apa? Pasal perdebatan bila dilangsungkan akan menimbulkan risiko yang lebih besar daripada kebenaran yang akan disampaikan. Benar-benar yang disampaikan, tapi mengundang risiko orang ramai yang tak paham, akan justru mengelirukan kepada orang ramai. Maka dia lebih memilih untuk tidak berdebat. Kata Nabi SAW, perdebatan seperti ini walaupun dia benar, maka dia akan dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala rumah di surga. Kesimpulannya adalah tidak semua orang yang dia tidak mahu diajak berdebat itu penakut, tak punya dalil, pengecut dan seumpamanya. Pada masa yang sama tidak boleh dikatakan tak boleh sama sekali berdebat. Macam ini Quran ajak berdebat. Nabi pun ajak berdebat dengan orang-orang Kristen, berdebat Nabi SAW. Tapi setelah langkah-langkah husnul bayan, terangkan dulu, dalil dulu, nasihat dulu, barulah tak boleh jalan dengan tak ada jalan lain kecuali dengan perdebatan, barulah dilakukan perdebatan. Wallahu taala a'lam bissawab.